tugas pengawas ini kan mendampingi sekolah biar bagus. Biar bagus. Gimana kita tahu memperbaiki dia? Kan kita harus tahu kondisi saat ini gimana. Ya benar. Objektif gitu. Ya. Dan data itu hanya ada pada saya gitu. Semua disiplin, kinerja guru apa semua saya pantau. Saya memang lakukan itu. Ya. Jadi data sini saya paham. Sampai saya bisa menceritakan nanti bahwa anak kelas 10 ini berbeda dengan 11 sekarang. Gitu. Saya tahu gitu. Tentang guru juga saya paham. Tetapi data ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau hanya dari saya gitu. Dan saya tidak ada menggunakan data ini untuk menekan itu apa, cuma semua untuk kebaikan. Dan ini guru-guru paham siapa saya. Di sini ada tim Olimpiade enggak? Tim saya, Pak. Dan kan saya masuk kan pertama kan, ya, karena saya sampai seperti itu. Setiap hari pertama pelatihan Olimpiade saya masuk kan gitu. Sekolah ini ada untuk masa depan. Kenapa ada sekolah? Karena kamu akan berjuang di kehidupan nyata. Bagaimanakah kita mengukur keberhasilan sebuah lembaga pendidikan manakala alumninya itu memang berkualitas? Gitu. Makanya nanti kalau saya bicara gini, bagaimanakah guru yang baik itu? Maka guru yang baik itu versi menyiapkan anak untuk masa depan, ya kan? Nah, gitu. Dan untuk guru yang baik kamu sebutkan nama boleh. Guru yang baik itu ibu ini boleh, seperti ini, bapak ini, gitu. Di mana kebaikannya? Kamu cerita. Kenapa saya butuh data ini? Untuk menceritakan kepada seluruh guru bahwa ini adalah guru yang baik. Manakah guru yang buruk itu nggak usah cerita. Yang kamu anggap kurang baik itu kalau mengajar seperti ini. Kalau mengajar, tapi tidak perlu sebut nama. Kenapa? Data ini kan saya gunakan untuk memperbaiki seluruh guru binaan saya. Sekarang ada 14 sekolah binaan saya. Bisa? Bisa, Pak. Kemudian nanti saya akan tanya kamu tentang diri kamu. Pertanyaan pertama adalah, menurut kamu gitu, apa sih yang buat kamu bangga sekolah di sini? Oke, yang pertama mungkin itu dari seperti guru-gurunya ya, Pak. Itu seperti saya udah jalan 2 tahun di sini, guru-gurunya itu bisa dibilang ramah. Terus mengajarkan kayak saya kan kadang agak ada pelajaran yang buat susah dimengerti. Iya. Jadi gurunya itu kayak sabar buat ngajarin saya gitu. Itu sih. Itu buat bangga ya. Kan kalau kita gini, memilih sekolah, masuk mana kamu? Masuk inilah. Tapi belum tahu gurunya gimana. Kami mau masuk SMA, di situ terkuatlah 8 orang kita menang Olimpiade. Dari situlah mungkin itu yang membuat saya berubah pikiran, ya udahlah SMA Negeri 4 aja. Terus setelah saya masuk di sini, benar yang dibilang kakak saya, bahwasanya sistem belajar di sini itu sangat baik, Pak. Dari sisi disiplinnya. Kadang kami juga bercengkrama dengan teman-teman sekolah lain. Dan setelah kami perbandingkan, oh ternyata SMA Negeri 4 ini masih lebih unggul dalam sistem belajar. Kira-kira yang keunggulan. Kalau menurut pandangan saya pribadi, salah satu keunggulan SMA Negeri 4 yang sangat terasa bagi saya itu adalah bagaimana cara SMA Negeri 4 itu melayani seluruh siswa-siswinya yang memiliki bakat dan potensi di bidang masing-masing. Contohnya seperti saya dulu pada saat kelas 10, saya sempat menjadi atlet sepak bola yang dimana pada masa itu emang sedang naik daun, sedang sering-seringnya turnamen. Dan kebetulan pas itu juga saya ada turnamen sepak bola itu di Solo. Dan berarti kamu jumpa saya waktu itu? Iya benar. Dan pada saat itu saya merasa bahwa SMA 4 tuh benar-benar mendukung dengan apa yang siswa itu pilih sebagai jalan untuk ke depannya gitu. Nah sebenarnya dari awal saya belum tahu ketika orang bertanya kenapa milih SMA Negeri 4. Dari awal itu saya belum tahu. Di Jalan Sekopas. Dari awal itu saya belum tahu kenapa alasan saya milih SMA Negeri 4 Kisaran, karena itu emang yang pertama rekomendasi dari orang tua. Nah ternyata setelah saya hadir di SMA Negeri 4 Kisaran, saya dengan bangga bisa menyebarkan ke seluruh masyarakat bahkan bahwa SMA Negeri 4 Kisaran itu adalah sekolah yang emang sangat mendukung bagaimana siswanya untuk mencapai kesuksesannya masing-masing. Oke, terus gini, guru yang baik itu seperti apa? Gitu? Kamu boleh sebut nama. Guru yang baik itu adalah guru yang mengajarnya seperti ini, seperti ini. Contohnya ibu ini atau bapak ini gitu. Guru yang baik itu menurut kamu, tapi dalam rangka mempersiapkan kamu sukses di masa depan. Oke. Baik. Menurut saya guru yang baik itu guru yang bisa mengajar dengan tegas. Dia tidak terlalu banyak membahas hal-hal yang tidak perlu diajarkan kepada murid. Dia hanya berfokus
bagaimana agar murid itu mengerti, bukan hanya bagaimana murid itu tahu. Contohnya dalam pelajaran matematika, diperlukan itu untuk kita lebih mengerti ke pelajarannya daripada kita tahu bagaimana cara mengerjakannya. Guru yang saya maksud itu Pak Ari. Nah, saat saya diajari matematika oleh Pak Ari, entah kenapa seperti mudah mengerti kepada pembelajarannya karena cara beliau mengajarkan itu cukup tegas dan berfokus pada hal yang perlu diajarkan terlebih dahulu, tidak seperti melompat-lompati. Jadi murid itu tahu dari dasar sampai ke ujung, nggak ada bagian yang terlewatkan. Menurut saya ya Pak, guru di SMA 4 ini yang berkesan untuk saya itu guru fisika saya Pak Yaji, Pak Purwoyaji. Karena ya memang dari dasarnya saya nggak suka fisika. Terus abis itu saya kan memang udah punya pengalaman dari beberapa guru yang mengajar saya fisika. Lalu jumpalah saya sama Pak Purwoyaji. Pak Purwoyaji itu ngajarinnya itu memang harus kami tahu kayak mana kerja fisika ini, bukan hanya soal hitung-hitungannya, tapi kayak mana fisikanya itu bekerja ya kan. Ini teman-teman saya juga sama-sama diajarin sama Pak Yaji. Lalu kalau misalnya guru lain itu mempersulit kami dengan soal-soal yang kalau misalnya kami udah paham itu harus tahu yang lebih lagi lah daripada yang diajarin dari Pak Purwoyaji. Tapi kalau Pak Purwoyaji ini kami ujian harus sesuai apa yang diajarkan sama dia. Harus dikembangkan, bukan dipersulit dari yang beliau ajarkan. Lalu juga pengalaman saya pribadi sama Bapak itu kami juga dibimbing gitu Pak. Kayak misal ada yang kekurangan ya dari fisika, terus ditanya emang mau masuk apa setelah ini gitu. Ada yang mau masuk teknik, ada yang masuk apa. Ya berarti harus dikencengin lagi fisikanya. Jadi Bapak itu mulai lagi mau mulai lagi dari awal ngajarin anak-anaknya biar tertarik sama fisika, biar nanti pas udah jadi anak teknik nggak kebingungan sama fisika. Menurut saya itu. Karena saya juga dibimbing sama Bapak itu mau mulai masuk dari mana dulu, nanti mau jadi anak teknik. Terus udah jadi anak teknik apa gitu, Pak. Hampir sama sih Pak. Menurut saya guru yang baik itu adalah guru yang mereka memastikan bahwasanya murid-muridnya itu mengerti apa yang mereka ajarkan. Contohnya menurut saya pribadi itu Pak Ari juga, Pak Ari, Bu Nelly, Pak Yaji, Pak Mare juga termasuk karena kok eksak semua biasa ditakuti. Pak Mari kan kimia, Bu Neli matematika, Pak Ari matematika, Pak Yaji fisika ya. Iya, karena saya sendiri pribadi Pak bukan lebih suka, tapi saya lebih nyambung dengan pribadi saya lebih menyambung itu dengan metode yang setelah dijelaskan dibuat kuis gitu Pak. Jadi biar kayak nyatu aja gitu Pak, yang kita ajarkan langsung kita aplikasikan, praktekkan. Menurut saya itu sih Pak. Dan mereka kalau misalnya nggak ngerti di pembelajaran atau mungkin namanya siswa ya Pak, pasti ada yang bengong gitu kan. Mereka pasti bakal notice. Terus ditanya, contoh Bu Nelly Pak, kalau misalnya ada yang bengong, pasti Bu Nelly bilang, ngerti nak gitu. Notice gitu Pak, kalau kita nggak ngerti, peduli gitu. Menurut saya itu sih Pak. Oke, ada lagi kira-kira? Saya ada tambahan. Kalau yang dari metodenya Bu Nelly ya Pak, yang saya lihat caranya itu biar interaktif di kelas. Kami itu Bu Nelly nanyanya, udah ngerti nggak? Siapa yang belum ngerti? Nanti tunjuk tangan. Nanti siapa yang udah ngerti tunjuk tangan. Nah nanti yang udah ngerti ini Pak mencoba menjelaskan sama yang nggak ngerti. Jadi kita itu belajarnya nggak cuman dari guru ke siswa, tapi dari siswa ke siswa. Kita sesama teman membantu. Jadi biar sama-sama yang udah paham ini udah paham secara materi, paham juga kayak mana dia menerapkan ilmunya dan menyebarkannya ke temannya yang belum paham. Tutor sebaya. Iya, itu. Terus biasanya abis orang itu lebih mudah memahami kalau tidak terlalu jauh perbedaan level berpikir gitu. iya. Tutor sebaya. Nanti Bu Nelly lah yang membimbing kalau misalnya ada keliru dari penjelasan kami baru ditambahin sama Bu Nelly. Itu sih Pak. Berarti bagus. Tidak tertutup kemungkinan ada yang kurang bagus ya. Gurunya sikap itu kita bukan personnya. Menurut kamu guru yang kurang bagus atau tidak bagus ya, tidak sesuai untuk mempersiapkan kamu ke masa depan. Guru seperti apa? Tapi jangan sebut nama. Karena saya tidak butuh nama untuk keburukan. Saya tidak butuh mengingat nama orang untuk keburukan. Tapi saya perlu ingat nama orang untuk kebaikan. Sehingga saya bisa menceritakan kelebihan Bu Nelly,
kelebihan Pak Yaji, kelebihan Pak, saya bisa gitu. Karena saya mengingat nama untuk kebaikan. Jadi kamu bebas menceritakan yang nggak bagus tuh Pak Guru kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini ya. Guru yang sesuai Bapak bilang tadi itu, yang kayak dia itu kan datang kan Pak ke kelas, terus dia memberi kayak tugas atau materi seperti mencatat, setelah itu dia pergi Pak, dia nggak ada menjelaskan apapun materinya itu kepada kami. Jadi kayak kami dipaksa untuk berpikir sendiri, sedangkan kami belum tahu ini maksudnya gimana materinya. Dia kasih Iya, materi tapi tidak menjelaskan, dia benar. tinggal pergi ya. Iya. Kemudian dia nanti masuk lagi, Masuk lagi misalnya di minggu depannya, tiba-tiba tugasnya udah harus diselesaikan, padahal dari kaminya itu belum ngerti Pak gimana maksud dari tugasnya. oh iya iya. Oke, yang lain. Ya. Saya kan butuh data ini karena saya kan tukang bisik sama kepala sekolah. Kamu sering lihat kan? Ya. Walaupun saya pengawas, tapi kalau jalan itu sambil cerita sama kepala sekolah kan gitu. Karena kesempatan itu saya manfaatkan untuk memperbaiki sekolah. Menurut saya hampir-hampir sama kayak Hariri. Kalau guru yang menurut saya kurang cocok sama saya, kalau misalnya guru itu tuh nuntut harus bisa ngerjain ini, tapi dia nggak membimbing kayak mana kami biar bisa mengerjakannya. Jadi misal nanti nak buat ini ya nak, tapi nanti untuk Bu ini kayak mana cara Bu atau Pak gimana cara ngerjakannya dipersulit Nggak kayak apa-apa, Bu aja kadang nggak apa-apa, nggak mesti saya curiga. karena kita nggak mau menuju ke satu orang kan Iya, iya. Pak gitu. Kadang ditanya gimana cara mengerjakannya step by step. Kadang ada yang nggak bisa instan kan, kayak terpikir oh ini cara mengerjakannya itu nanti dari sini ke sini ke sini. Nanti ada yang udah bisa kayak gitu selip pun ada jalannya, jadi keliru apa yang mau dicapai. Jadi itulah Pak, kadang kesusahan kalau misalnya pengen A tapi nggak dibimbing untuk mencapai itu. Gitu. Tapi lebih banyak yang bagus ya daripada iya, saya lihat. Dan tambahan menurut saya Pak, mungkin guru yang kurang baik itu guru yang kurang bisa membawa suasana, dalam artian apabila dia bercanda itu suasananya menjadi terlalu bercanda Pak, jadi keseriusan dalam belajar itu tidak ada. Dan juga apabila ia serius, ia terlalu serius jadi membuat suasana itu menjadi tegang dan kurang nyaman Pak bagi siswa. Sedangkan dari banyaknya siswa yang saya temui, mereka itu lebih suka belajar yang santai tapi tetap serius gitu Pak. Tetap ada bercanda-bercanda sedikit, namun tetap fokus pada pelajaran apa yang diajarkan. Kemudian begini, setiap orang kan punya gelanggang. Setiap orang punya cita-cita, punya keinginan sukses di satu bidang. Betul. Dia akan mudah mencapainya jika dia memahami dirinya. Saat ini kamu pahami apa kekuatan kamu, sehingga kamu membuat settingan aku akan sukses di bidang ini. Ya? Akan sukses di bidang ini. Dia tidak mesti nama kerjaan. Dan kedepannya bekerja di bidang yang mengandalkan teknologi dan kreativitas. Karena saya orangnya cukup bisa membayangkan banyak-banyak hal, dan juga saya lumayan tertarik dengan hal-hal yang berbau teknologi seperti itu. Dan untuk apa yang saya lakukan agar saya bisa mencapai hal tersebut, tentunya saya yang sudah dilakukan apa? Yang sudah saya lakukan mungkin saya mencoba tentang belajar lebih tentang teknologi, sehingga saya bisa memiliki skill untuk menjual jasa saya dalam bidang teknologi seperti itu Pak. Ke depan akan melakukan ini dan apa yang kamu persiapkan, yang sudah dan yang akan. Dalam bidang yang saya inginkan itu dalam bidang software developer, karena software developer juga membutuhkan kreativitas dan kemampuan di dalam bidang teknologi. Untuk hal tersebut saya juga mulai mencoba diri saya untuk tertarik pada hal coding dan juga tentang menggambar ataupun modeling dan lain sebagainya seperti itu. Lebih dalamnya Pak, mungkin saya akan belajar tentang mungkin salah satu software coding yang banyak digunakan sekarang yaitu Python. Saya mungkin akan tertarik untuk belajar cara menggunakan software tersebut dengan baik. Ya. Kalau menurut saya untuk saat ini saya baru menyadari kekuatan saya itu Pak, mungkin di dalam komunikasi dan relasi Pak. Mungkin itu aja sih Pak yang masih saya sadari, karena saya juga sekarang ini lagi mencoba memahami diri sendiri Pak, apa sebenarnya minat dan bakat saya. Karena sejujurnya dulu saya SD itu saya minat dan bakat saya itu sebenarnya di matematika Pak, tapi entah kenapa
Saya suka matematika sampai sekarang Pak, tapi entah kenapa sebelum ada gitu Pak jurusan atau bidang yang menarik saya untuk aku mau ke sini ke depannya gitu Pak. Tapi kalau untuk kekuatan saya saat ini yaitu di komunikasi dan relasi. Mungkin ada juga kepikiran ingin mengambil bidang kayak kemasyarakatan gitu Pak. Kamu mau menceritakan apa sih kejadian yang membuat kamu yakin bahwa itu kelebihan kamu? Pertama saya tidak menyadari kelebihan saya itu Pak. Tapi orang tua saya dan teman saya selalu berbicara, Ger, kan nama saya Gerin kan Pak. Jadi kayak, Ger kok gampang kali lo bergaul, kok gampang kali bikin orang nyaman. Mereka sendiri yang bilang gitu sama saya. Jadi di situ saya sebenarnya nggak nganggap itu kelebihan sih Pak. Tapi kalau kelemahan saya menyadari Pak, saya kurang untuk fokus kepada satu hal. Jadi yang membuat saya juga belum menemukan titik fokus saya untuk menggapai masa depan saya itu karena misalnya saya di awal itu saya pengen jadi dosen, tapi ada yang menarik lagi, menarik lagi, terus ada yang menarik lagi. Jadi saya kurang menemukan titik fokus saya, itu kekurangan Tapi saya. yang menarik itu kan potensi yang digunakan, yang dibutuhkan sama gitu. Misalnya saya mau jadi dosen, kan gitu kan. Tiba-tiba nggak saya mau jadi pengkhotbah kan, tapi kan potensi yang digunakan kan sama. Iya benar Pak. Atau berbeda potensi yang apa? Sama sih Pak, lebih dulu itu kan saya pengen itu karena saya suka berhitung, jadi saya pengen jadi dosen matematika. Terus saya ingin ambil statistika, tapi sampai sekarang saya belum menemukan apa sebenarnya. Padahal saya dihitung itu udah kelas 11 kan Pak. Harusnya saya sudah mengetahuinya, tapi belum juga. Iya, maksudnya gini, tidaklah mengetahui detail ya, tapi begitu kita masuk ke kelas 11 ada peminatan, kan gitu kan? Benar. Maka kelas kita kelas peminatan. Sebenarnya kita sudah tahu itu, aku ini mau kemana gitu. Maka aku pilih peminatan ini. Kayaknya itu udah buat plan buat masa depan saya. Yang mulai dari jurusan saya itu tertarik ke jurusan seperti perminyakan Pak. Kok dari niat hati saya itu kan seperti melihat kondisi Indonesia sekarang kan Pak. Itu BBM kan itu terlalu mahal. Belum juga dalam beberapa kasus dalam beberapa hari ini kan kayak ada tuh korupsi di Pertamina Patraniaga kan Pak. Nah jadi saya kayak pengen gitu misalnya memimpin di bagian perminyakan di Indonesia, buat gimana jadi nanti minyak di Indonesia itu bisa stabil, harganya dapat subsidi, terus juga terbagi rata, dan juga kualitasnya itu kan ada kan Pak, kayak Pertamax dicampur dengan Pertalite. Nah saya nggak pengen tuh bakal terjadi. Jadi saya benar-benar pengen Indonesia itu merasakan gimana kualitas BBM yang bagus, terus terjangkau gitu. Kan saya mau kasih pendapat. Tadi kan perminyakan. Tapi yang kamu bahas tadi itu lebih kepada perminyakan atau manajemen? Artinya nanti kan arahnya kita akan bicara di manajemennya atau di konten perminyakan. Kalau perminyakan bagaimana menemukan, bagaimana begini. Tapi kalau pengelolaan kan bisa saja dia orang manajemen kan, bukan orang perminyakan, tapi bagusnya orang perminyakan yang menguasai manajemen kan gitu. Jujur kalau dari saya pribadi, saya juga bingung sebenarnya apa kekuatan saya itu yang lebih dari orang lain. Mungkin untuk sekarang saya belum tahu pasti karena itu juga orang yang nggak bisa fokus di satu bidang. Contohnya semenjak SD itu pada awal kelas 1 SD sampai kelas 4 itu sebelum bergabung di dunia sepak bola, saya itu sempat menjadi orang yang aktif melukis. Kemarin itu sempat juga beberapa kali juara melukis itu di Singapura Land, terus juga di Rian. Nah setelah kelas 4 SD saya mulai bergabung dengan sekolah sepak bola. Di situ saya tertarik dengan sepak bola dan pada saat itu saya bercita-cita untuk menjadi seorang atlet sepak bola yang dapat membanggakan keluarga dan juga bangsa negara. Nah, cuman setelah saya beranjak dari SMP bergabung di SMA, entah kenapa hati saya ingin saya bergabung di dunia yang lebih membuat saya untuk dapat berbaur dengan orang-orang banyak. Contohnya mungkin saat ini saya sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 4 Kisaran. Saat ini juga saya masih bingung apakah saya akan kembali ke mimpi saya yang dulu, yaitu menjadi atlet sepak bola, ataupun saya ingin melanjutkan hal yang sudah saya jalani sekarang. Nah, tetapi untuk kedepannya yang tetap saya persiapkan itu tentunya tentang olahraga saya, karena itu memang hal yang paling
saya sukai lah. Saya sangat suka olahraga. Kedepannya juga mungkin saya ingin mengambil ilmu keolahragaan di mungkin Unimed kalau enggak Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Saya sarankan ke UPI aja. Iya. Saya dari kecil itu tertarik sama kayak profesi kalau kasir, terus misal akuntan, seputar yang perhitungan gitu, Pak. Tapi Lalu sosial dia ya. tapi orangnya saya kurang kalau bersosialisasi, tapi kalau mempengaruhi orang lumayan bisa. Tapi kalau untuk bersosialisasi yang seperti ya bercakap-cakap, berbincang-bincang itu saya kurang. Tapi kalau untuk bernegosiasi itu bisa, karena itu kan to the point, apa yang mau dibahas, apa yang mau dicapai. Jadi kalau saat ini yang bisa saya kembangkan dari minat saya itu, yang menurut saya itu kelebihan saya itu sekarang kan menjabat sebagai sekretaris OSIS. Saya tertarik kalau misalnya itu udah mulai pembahasan tentang gimana nanti ada bazar, kami ada namanya kantin OSIS. Di situ nanti ada pengelolaan di mana orang produksi, mana orang yang bagian mengatur permodalan, mana yang bagian menjaga. Karena saya juga tumbuh di lingkungan orang-orang yang berdagang, Pak. Jadi saya punya suatu minat di bidang berdagang. Lalu tapi saya juga bingung karena saya di sini kan masuknya kelas teknik. Lalu saya juga mempunyai ketertarikan lah ke teknik. Pengennya sih ke teknik-teknik yang kayak teknik industri. Karena saya juga punya ketertarikan walaupun kecil lah dalam hal situ. Mulai dari kecil ada ketertarikan dalam industrian. Kemudian gini, hebat apapun pengelolaan sekolah, tetap orang bisa melihat hal yang perlu ditingkatkan, paham? Suruh masuk aja, Wak. Masuk. Dari sini nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, komandan depannya. Ya. Sehebat apapun kita lihat sebuah sistem, dari luar orang akan memandang ada yang perlu ditingkatkan, kan gitu. Nah, sekarang kalau kamu lah disuruh memberi usulan, di sekolah ini apa sih yang harus saya pikirkan, bercerita dengan kepala sekolah untuk ditingkatkan lagi gitu. Kalau diperbaiki jadi salah katanya kan, enggak. Untuk ditingkatkan apa kira-kira? Dalam hal apa kita perlu ditingkatkan? Baik. Mungkin bidangnya nih, bidang manajemen. kalau untuk menurut saya hal yang perlu ditingkatkan di sekolah kita ini mungkin bagaimana tindakan tegas guru ataupun pihak sekolah itu kepada siswa yang mungkin sedikit, maaf katanya, kurang ajar. Karena pengalaman pribadi saya itu di kelas saya itu ya lebih lah, ada banyak orang yang sedikit kurang ajar kepada gurunya. Dan ada juga sebagian guru yang justru malah membiarkan siswa itu tetap begitu, sehingga itu juga menarik siswa yang lain sehingga berpikir, dia boleh kok kayak gitu, pastikan aku juga boleh. Nah, jadi kalau menurut saya hal itu justru mendorong siswa untuk bertindak bukan sebagaimana mestinya, tapi sebagaimana maunya. Jadi kalau menurut saya pribadi, bagaimana pihak sekolah itu meningkatkan konsekuensi terhadap siswa-siswi yang mungkin kurang ajar kepada guru ataupun kepada orang-orang yang lebih tua yang ada di sekolah ini, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang mau ditingkatkan? Cuma kamu juga harus paham bahwa posisi kepala sekolah dan guru ini sulit ya. Bentar-bentar viral, bentar-bentar gitu. Saya juga mengalami itu ya. Sampai guru kita dipanggil ada hanya karena marahi ini. Oke, bagus, nanti kita diskusi gimana ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditingkatkan? Hah? Serius nggak tahu? Rupanya udah paten kali gitu. Oke, kalau begitu gini. Gimana perasaan kamu atau pendapat kamu seorang pengawas datang ngajak cerita-cerita gitu? Refleksnya. Gimana perasaan kamu, pendapat kamu, atau gimana komentar kamu gitu? Pendapat saya, Pak, itu merupakan hal yang cukup baik karena
seorang pengawas itu bisa lebih dekat kepada muridnya. Jadi muridnya itu bisa lebih hormat. Hormatnya itu hormat karena memang dia benar-benar menghormati, bukan karena dia takut. Kalau misalnya seorang pengawas itu murid Tapi ini pengawas sebenarnya nggak ada ke murid, Bu. Dia ke kepala sekolah, ke guru. iya, karena hal itu kan Pak, karena murid itu melihatnya pengawas itu dekat dengan kepala sekolah, berarti itu seperti orang yang gimana ya Pak, kaku jika bertemu ataupun kurang dekat dengan siswanya. Karena kalau seseorang pengawas itu bisa mengerti siswanya, berarti ia bisa paham betul dengan bagaimana sekolah tersebut. Karena di sekolah itu yang dilihat selain guru kan juga siswanya, begitu Pak. Justru memang penilaian itu kepada siswa. Karena apapun yang dibuat sekolah ini untuk siswa. Betul. Macam tadi saya bilang, kenapa ada sekolah? Karena anak-anak mau dikirim ke dunia nyata. Kan gitu kan? Nah, terus siapa yang bertanggung jawab? Guru, kepala sekolah semua kan? Ya. Tapi itu hasilnya dilihat dari siswa. Nah, gitu dia. Makanya saya daripada saya ambil kertas nanya kepala sekolah apa ibu buat, ibu bagaimana ibu ngajar, nah itu kan bisa dijawab. Saya lebih suka ini, kan ini yang mengalami kan gitu kan. Bagaimana pembelajaran? Oh berarti saya langsung isi itu kesannya. Yang lain apa kesan kamu? Apa? Kalau dari saya sih Pak, waktu tadi kan dikabarin sama Mas Del katanya pengawas sekolah mau ngomong gitu kan. Jadi saya pertama kayak tegang gitu kan. Kok tiba-tiba gitu ditanya sama pengawas. Kayak takut lah gitu kan Pak. Ternyata setelah tadi kita berbincang-bincang, ternyata Bapak orangnya gimana ya? Orangnya asik gitu. Jadi seperti saya udah nggak tegang lagi, jadi suasana jadi cair gitu Pak. Itu aja sih Pak. Ada yang lain? Iya, ngapain saya marah-marah, ini kebutuhan saya, bukan kebutuhan kamu. Kan saya butuh memahami kondisi sekolah yang saya dampingi. Biar saya paham betul apa sih yang mau saya ceritakan sama kepala sekolah. Kamu lihat kalau saya sama kepala sekolah sih kan, duduk berdua, Bu Mas Delina kan di bawah ini. Ya gitu kami ceritanya. Karena memang saya bukan atasan yang mau mencari kesalahan bawahan. Tapi saya orang yang sama-sama bertanggung jawab untuk kebaikan. Maka saya berusaha membuat sikap yang menyamankan orang untuk menceritakan apa sih kekurangan kita untuk diperbaiki, bukan untuk ditindak. Oke. Nah, kalau menurut saya langkah Bapak untuk terjun langsung dalam mensurvei gimana keadaan sekolah itu langkah yang tepat Pak. Karena menurut saya Bapak itu kan pihak yang berada di tengah-tengah antara murid dan juga gurunya. Jadi Bapak itu mendengar dari kedua sisi bagaimana keadaan si siswanya, bagaimana keadaan si gurunya. Dan Bapak jadinya sama-sama tahu apa yang perlu ditingkatkan dari keduanya agar guru mengajar dengan nyaman dan murid juga menerima pembelajaran yang tepat. Bagaimana metodenya setelah kami menyarankan dan memberitahu keadaan pembelajaran kami sekarang kepada Bapak. Jadi nanti apa yang harus dievaluasi, apa yang harus ditingkatkan sama guru-guru, Bapak kan tahu bagaimana cara membimbingnya. Karena itu juga hasil dari survei dari kami sendiri, siswa yang mengalaminya. Pembelajaran yang dikasih sehari-hari itu gimana di kelas. Apa sih pelajaran penting yang kamu dapatkan dari hari ini? Baik dari cerita saya, dan begini. Saya ceritakan tadi macam-macam. Tanpa kamu sadari, saya sedang memberi paham bahwa kehidupan seperti ini. Sepertinya gitu kan. Apa pelajaran penting yang kamu dapat? Ya. Oke, pelajaran penting yang saya dapat dari Bapak kan, saya di sini kan juga sebagai ketua kan. Terus seperti Bapak bilang tadi, sebagai atasan itu kita jangan mencari-cari kesalahan anggota kita lah, tapi kita harus membimbing dia, memberi arahan kepada dia. Jadi itu buat masukan lah buat saya ke depannya untuk mungkin mengikuti sesuai arahan Bapak untuk tidak mencari-cari kesalahan anggota saya. Mungkin lebih mengajak lebih dekat gimana apa yang dihadapi kesulitan oleh anggota saya gitu. Pelajaran dari hari ini saya jadinya sadar Pak, kalau misalnya guru itu juga punya struggle atau hambatan tersendiri dalam mengajarnya. Juga ternyata tuntutan menjadi guru itu susah karena ternyata tanggung jawab guru itu terhadap siswa yang diajarnya bukan sekedar hanya ada di lingkungan sekolah, tetapi sampai
di mana si anak ini bergaul, bagaimana pergaulan dia berefek pada masyarakat. Itu juga ternyata jadi tanggungan sekolah. Jadi itu mungkin membuat saya dan teman-teman saya sadar bagaimana harus bersikap lebih baik di dalam maupun di luar sekolah, karena kami itu juga mengemban status sebagai siswa SMA Negeri 4 Kisaran. Gini, ada banyak hal yang saya bisa sadari dari percakapan kita kali ini, Pak. Namun yang paling berkesan menurut saya itu saya paham betapa krusialnya atau betapa pentingnya posisi saya saat ini atau kondisi saya saat ini itu menentukan bagaimana kehidupan saya untuk ke depannya, Pak. Saya jadi sadar bahwa saya tidak memiliki banyak waktu lagi untuk bermain-main dan lain sebagainya. Saya butuh lebih fokus, butuh lebih mengembangkan diri saya untuk kehidupan yang nyata gitu, Pak. Mungkin kalau dari saya pribadi, hal yang sangat saya pahami di sini adalah tentang ternyata sepenting itu bagi kita untuk memahami kekuatan yang dominan dalam diri kita sendiri. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak muaf Pak, Bapak ranking 37 dari 38 siswa, tapi karena Bapak paham apa hal yang dominan dari diri Bapak sendiri sehingga Bapak bisa jadi orang yang seperti sekarang. Mungkin orang yang dibanggakan oleh semua orang dan juga orang-orang yang disegani gitu. Karena jujur saya juga orang yang sangat ingin saya itu punya privilege yang tinggi gitu, Pak. Nah ternyata emang kita nggak harus pintar untuk mendapatkan privilege yang tinggi, karena seperti yang Mbak bilang tadi, hanya dengan memahami kekuatan paling dominan dari diri kita sehingga kita bisa mungkin mencapai kesuksesan di titiknya masing-masing gitu. Kalau menurut saya Pak, mungkin yang bisa saya ambil dari percakapan kita hari ini tuh, menurut saya itu kalau untuk mengajarkan kalau misalnya ada orang membuat kesalahan, kita tidak berhak untuk menjudge dan menghakimi orang itu, karena kami juga belajar di sini, kami juga memahami posisi guru gimana. Karena gimana pun guru itu, benar kata Mesya, selalu belajar. Bahkan mereka belajar berpuluh tahun dengan pelajaran yang sama. Mungkin kami di sini cuma 3 tahun mempelajari pelajaran SMA, tapi guru di sini mempelajari pelajaran SMA sebanyak apa, dan mereka pasti juga ada bebannya. Jadi mungkin di sini kami belajar untuk saling memahami sih Pak. Mungkin sebelum dari sini kami terkadang juga berpikir kenapa sih ibu ini gini, bapak ini gini gitu kan Pak. Tapi setelah di sini saya jadi paham kalau misalnya kesalahan orang lain itu nggak sepenuhnya harus kita salahkan orangnya gitu Pak. Iya. Terkadang guru kita salah gitu. Kita niat memberitahu dia agar dia menjadi lebih baik gitu. Iya benar. Terus tapi dengan cara memberitahunya itu membuat dia sakit hati gitu. Iya. Kedua, kita mendoakan dia, kita sabar gitu kan, sabar gitu. Baru ketahuan 30 tahun berikutnya, pilihan kedua kita itu yang membantu kita sukses, Bang. Bukan pilihan pertama, Bang. Pilihan pertama itu ternyata dia menerima apa yang kita katakan gitu. Sehingga kita senang. Dalam kehidupan sehari-hari justru peristiwa itu membuat kita gagal dalam beberapa hal, ya kan? Gagal dalam beberapa hal gitu. Tapi pilihan kedua yang sepertinya saat itu kita gagal, justru pilihan kedua itu membuat kita dewasa dalam kehidupan gitu. Jadi kita nggak paham gitu, ya, nggak paham sebenarnya tindakan kita yang mana yang sebenarnya bermanfaat bagi diri kita ke depannya, yang mana hanya bermanfaat untuk memuaskan nafsu kita saat itu kan kita ceritakan sama orang. Tengoklah kan, aku bilang ya, kan terima dah kan, dirubahnya kan, ya. Tapi itu pula membuat kita keras. Begitu kita dibuat satu tim, kacau pernah. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan kita ini berdampak positif ya, bermanfaat untuk sekolah kita dan untuk saya juga, untuk kamu juga terutama.